Apakah insole ini solusi buat kalian yang sakit kaki? Yuk, gas kita buktiin! Halo guys, Dimas di sini dan kali ini bakal agak beda sedikit di mana kita mau bahas insole. Sebenarnya udah dari 2024 kemarin banyak di antara kalian yang tanya soal perinsolan kayak begini dan hari ini kita akan jawab karena dari kemarin ya dasar aja miskin ya, kita ketemunya sama insole murah-murah dan rasanya tidak terlalu ngefek kecuali nambah empuk doang. Barulah sekarang kita ketemu Spanco ini yang premisnya menjanjikan, yaitu memberikan support buat yang overpronasi dan supinasi. Nah, semenarik apa insole ini? Yuk, gas kita buktiin. Oke guys, pertama gue tidak akan mereview seperti review sepatu ya, tapi ada beberapa pakem yang akan gue lakukan, yaitu review material dulu, terus ada spesifikasi juga gue akan absen di sini, dan kemudian bagaimana setelah dipakai dan hal-hal menarik lainnya yang kita temukan selama menguji insole ini. Nah, pertama kita mau cerita dulu sama kalian. Ini insole ini sebetulnya ada 3 varian ya. Dimana varian paling dasarnya adalah support ya. Ini support original, full support original. Ini sudah memenuhi standar support untuk kelas-kelas yang overpronasi. Tapi kalau kerasa kurang ada yang convert max-nya di sini ya. Ini lebih maksimal lagi supportnya dan ada lagi ground control. Ini fungsinya untuk kalian yang punya supinasi. Dari segi material dulu deh ya. Di sini kita mendapatkan fabric lining di bagian sini. Terus kalau kita balik, ini ada beberapa macam density di sini ya. Ini lebih ke foam gitu karakternya. Yang ini ada campuran seperti gel juga. Jadi ini cushionnya di bola-bola kaki itu mereka selalu punya bantalan ya teman-teman ya. Bantalannya seperti ini ya, beda-beda materialnya. Kemudian kita ngelihat ada lagi tambahan foam yang berbeda dan ini menonjol biasanya di bagian belakang untuk kebutuhan yang berbeda. Contoh di support original dan support max-nya di sini ya. Nah, kita bisa ngelihat ada bantalan di sini. Ini tuh fungsinya buat apa sih? Untuk merubah geometri si sepatu keseluruhannya nantinya saat dipakaikan si insole ini karena dia jadi lebih naik nih, terutama di bagian tengah sini. Kemudian ada tonjolan-tonjolan lagi di bagian sini sebagai alat supportnya ya. Selain itu juga di sini teman-teman kalian bisa ngelihat kalau di sini warnanya silver ya. Kalau di sini warnanya hitam. Ini untuk perkuatannya. Nah, di mana yang ini torsionalnya masih udah cukup rigid ya, tapi masih bisa bending. Sedangkan kalau yang di sini, ini sangat kaku sekali. Nah, untuk torsionalnya jadi yang max ini lebih keras lagi. Nah, bahannya beda-beda. Kalau gue ngeliat sih ini kayak bahan plastik yang suka dipakai sama 3D print ya. Kalau di sini ini campuran foam ya. Sama di sini ada material apa ya? Ya plastik juga sih, base plastik keras gitu ya. Satu hal lain yang menarik teman-teman dari sini, selain pemilihan material yang berbeda-beda tadi, ada juga geometri seperti ini. Dimana kalau kalian perhatiin, ini lengkungan di bagian heel-nya itu selalu dalam. Pertama nih ya, untuk yang total support original itu ketinggiannya 22,8 mm. Jadi ini buat standar insole sepatu pun udah sangat dalam sekali. Kemudian yang total support max itu 23,2 mm ya. Ini lebih dalam lagi dan yang paling dalam adalah yang di ground control ini yaitu 24,4 mm. Kok bisa kayak gitu? Karena beda fungsinya memang. Ketika kita bikin insole untuk support supinasi harus lebih dikunci di bagian heel-nya, makanya lebih dalam seperti ini. Nah, dan prinsip yang sebenarnya dilakukan oleh insole dari Spanco ini itu sederhana. Dia memberikan support di 3 titik ya. Yang pertama adalah di bantalan sini ya, di bola-bola kaki ya. Sama kemudian yang kedua dia support di bagian tengah-tengahnya sini ya. Ini dinaikin, kemudian bagian arc-nya juga dibikin kayak gini nih ya. Ini juga naik nih ya untuk kunci di bagian arc-nya dan kunci yang terakhir adanya di bagian heel. Nah, kurang lebih 3 titik itu yang terjadi. Nah, akhirnya untuk perbedaan insole ini sendiri adalah perbedaan di 3 titik itu kurang lebihnya. Mana yang lebih fleksibel di bagian tengah-tengahnya, mana yang lebih kaku ngejaganya dan lain sebagainya. Itu semua terjadi di 3 titik itu. Nah, mudah-mudahan kebayang ya. Oke, sekarang part 2. Ada beberapa pengetesan yang kita lakukan ya. Kalian udah lihat ada 2 sepatu di sini. Ini adalah sepatu yang gua pakai untuk menguji 2 sole, yaitu pertama yaitu total support original, itu gua pakai Nike Zegama 2. Dan yang kedua, total support max gue pakai Ultraboost Uncaged ya. Nah, dimana gue penasaran nih, pengen tahu sejauh apa ketika kita pakai. Dan beberapa hasil menarik nih ya, gue coba absenin dulu aja. Pertama, gue pengen tahu dari insole ini pas gue pakai ternyata merubah energi returnnya. Kita cobalah simulasikan dengan test drop ball. Ternyata kita dapatkan di Nike Zegama 2 yang menggunakan midsole Zoom X ya, kalian tahu ya, super critical foam, di mana pantulannya itu mendapatkan 35,4 cm. Nah, setelah kita pasang insole Spanco dengan total support original ya, kita mendapatkan
pantulannya berkurang 9%, yaitu 32,2 cm ya, 9% lebih sedikit untuk air geriturnya rata-rata. Sekarang gimana dengan Ultra Boost? Dengan kondisi tanpa insole, dia mendapatkan pantulan rata-rata itu 51,8 cm. Dan setelah kita pasang total support max-nya, itu kurang lebih menjadi 45,6 cm atau 11,9% lebih sedikit ya pantulannya. Loh, artinya dia jadi nggak mantul dong, dia jadi nggak maksimal dong air geriturnya. Betul ya, tapi bukan berarti itu hal yang negatif. Ada perubahan di mana lagi sih? Ternyata geometri sepatunya pun berubah. Di mana kita tahu heel to toe dropnya Nike Zegama 2 itu adalah 4 mm ya, kecil banget ya. Sedangkan setelah kita ganti ini ya, insole-nya gue copot dan diganti dengan total support original, di mana kita mendapatkan 6,4 mm untuk heel to toe dropnya ya. Ini cukup signifikan nambahnya, tapi masih oke ya, karena masih terbilang rendah lah. Dan untuk Ultra Boost sendiri, sebelum memakai insole itu dia 10 mm heel to toe dropnya, sedangkan setelah memakai insole ini berubah menjadi 15,5 mm ya heel to toe dropnya. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri perubahannya sesignifikan itu. Nah, ini juga nanti kerasa memang di biomekanika cara kita lari ya. Nah, kemudian gue bikin benchmarking untuk ketinggian insole di mana lengkungannya itu ada beberapa macam ketinggian ya. Di mana 0 sampai 6 mm berarti low support, kita kasih kategorinya. 7 sampai 14 mm itu medium dan 13 sampai 18 mm itu high. Semuanya itu lebih dari 20 mm di mana total support original bagian lengkungan sininya itu 20,9 mm, kemudian total support max itu ketinggian sininya nih ya, itu 21 mm, dan yang paling tinggi itu adalah ground control itu di 21,5 mm. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi geometri aja gitu, angka-angkanya kelihatan sekali ada perbedaan signifikan dibandingkan sama insole original yang ya terbilang rendah lah ya supportnya. Nah, kemudian kita juga melakukan pengetesan dengan memakai sepatu-sepatu ini. Ternyata untuk kasus Nike Zegama 2, kita mendapatkan kalau bagian tengah-tengah kaki itu kerasa lebih naik. Ujung-ujungnya apa? Di bagian sini vamp-nya atau instep-nya itu jadinya lebih sempit. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, gue ngikat talinya itu lebih kecil ikatannya karena sisa talinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum pakai insole ya. Kemudian yang gue rasakan lagi adalah toe box sedikit menyempit ya, tapi nggak terlalu signifikan sih karena si Zegama ini toe boxnya sangat generous sekali. Terus kita juga ngerasain bagian heel itu lebih dikunci ya, bener-bener lebih kekunci dengan diem. Nah, kemudian kita pindah pengetesan kedua itu dengan Ultra Boost. Ya, dimana di sini lebih kerasa lagi bahkan dibandingkan sama di Zegama untuk rasa tekanan ke atasnya, karena ya kalian juga ngelihat tadi ya, dengan heel to toe dropnya naik, ya salah satu faktor yang naik juga adalah ketinggian di sini nih, di beberapa bagian sininya, itu juga ngaruh dengan fitting-fittingnya, tapi masih cukup baik juga teman-teman ya. Dan kemudian bagian heel cupnya itu lebih dikunci lagi. Nah, tapi yang paling signifikan kerasa dari dua sepatu yang kita pasangin insole Spanco ini, ternyata dari segi feel terhadap cushioningnya itu juga berubah. Di mana feel terhadap cushioningnya itu, ini kita tahu ya, midsole Zoom X dari Nike itu kan super critical foam. Nah, biasanya memang feel-nya lebih squishy, lebih marshmallowy gitu ya, dan mantul-mantul. Dan dengan dipasang insole Spanco ini, dia berkurang signifikan rasa mantul-mantulnya. Dan kemudian di Ultra Boost nih ya, Ultra Boost itu juga cukup squishy, cukup mantul-mantul. Ternyata setelah dipasangin dia jadinya lebih diem. Dan justru bahkan gue ngerasain dia jadi lebih deket dengan feel-nya Kayano. Kok bisa kayak gitu? Dari data yang gue dapatkan, ternyata penggunaan insole Spanco ini merubah arch height-nya. Jadi dia lebih meningkat, heel cup-nya dia lebih dalam di sepatu ini, dan midfoot-nya menjadi lebih rigid. Berat sepatu juga naik, kemudian air gradient turun. Kurang lebih itu adalah 5 summary hal utama yang kita temukan selama penggunaan insole ini ya. Ayo kita bahas untuk arch support-nya dulu ya teman-teman ya, dimana dengan arch support-nya ini meningkat, di sini midfoot-nya posisinya lebih naik dan navicular collapse itu berkurang, dan ujung-ujungnya kaki lebih stabil terutama di bagian tengah. Dan kemudian kita amati juga lutut tidak terlalu inward collapse. Nah, ini sesuatu yang cukup unik ya, bisa kita amatin di sini ya. Kemudian kita ngelihat juga nih ya, ada hal lain yang terjadi, distribusi beban kaki, dimana kalau kita tahu nih ya, saat kita berdiri beban itu dominan di bagian heel, kemudian di bagian forefoot. Nah, dengan penggunaan insole Spanco ini bebannya itu disebar, jadi midfoot itu ikut menanggung beban. Jadi akhirnya tidak terlalu berat di
dua sisi tadi aja. Nah, ini yang kemudian menjadi bantuan. Kalau kalian suka sakit kaki, kakinya lebih cepet capek gitu ya, pakai insole kayak gini, akhirnya kalau kalian ngerasa lebih enak ya, nggak lebih cepet capek, valid, karena bebannya dibagi. Oke, kita juga ngelihat dampak ke ankle. Jadi disclaimer teman-teman ya, masing-masing sepatu ini dengan insole-nya gue tes selama 3 hari. Dimana dalam pemakaian 3 hari itu, gue selalu ngerasain pegel di ankle-nya. Nah, kok bisa kayak gitu sih? Berarti minus dong, Mas? Enggak. Nah, jadi kalau kita rewind sedikit ya, mungkin kita balik ke review Kayano, ada 31, 32 kemarin. Salah satu yang kerasa banget itu adalah di bagian otot calf ya. Nah, otot calf ini cukup main setelah distabilkan kakinya, teman-teman. Itulah yang suka disebut dengan break-in periodnya di Kayano ya, teman-teman, karena kaki kita dilurusin dan dia tidak terbiasa, makanya beberapa bagian tubuh itu berusaha mengimbangin. Nah, jadilah seperti itu. Tapi cuman pegel doang. Efek positifnya, beban-beban yang lain seperti misalnya load yang tinggi di lutut itu berkurang ya, atau load di bagian tubuh yang lain itu berkurang. Nah, itu pun gue amati terjadi di sini, meskipun memang butuh data saintifik lain ya untuk menjawabnya, tapi seenggaknya pengalaman gue itu adalah feel seperti distabilkan ala Kayano itu tiba-tiba terjadi di Nike Zegama dan Ultra Boost ini, yang dimana dua-duanya bukan tipe support sama sekali. Ya, ini bener-bener tipenya cushion aja gitu. Kan gokil ya, bercanda banget ini. Apalagi kalau kalian tahu Super Critical Foam karakternya kayak gimana, Ultra Boost itu karakternya kayak gimana ya, mantul-mantul agak liar, tiba-tiba distabilkan, dibikin kaku. Loh, berarti ini bisa jadi alternatif Kayano dong. Sekarang gue akan bahas dampak terhadap geometri sepatu, yang dimana berubah tadi ya. Nah, di sini stack height-nya itu berubah, jelas ya, karena lebih tebal di belakang dan di bagian depan. Ternyata kalau yang total support originalnya, ini merubahnya hanya sedikit. Cuma naik 2 mm, nggak signifikan lah. Masih rendah juga teman-teman ya. Sedangkan total support max ini merubahnya banyak banget, sampai kurang lebih 5 mm gitu ya. Nah, 5 mm ini jelas jadi lebih tinggi dan ngaruh juga. Efeknya apa? Sepatu kerasa lebih tinggi jelas, dan stabilitas lateral itu bisa turun sedikit. Tapi ini bukan sesuatu yang selamanya negatif. Karena apa? Mungkin get back sama pernyataan gue tadi soal calf-nya nggak terlalu capek. Sebenarnya dengan naiknya ini ya, heel to drop itu bisa mengurangi beban di calf-nya kita juga. Sekarang kita akan bahas heel to drop-nya lebih dalam lagi, dimana kalau pertemuan kita rata-rata memang dia bisa menambah ya 1 sampai 6 mm. 6 mm dia total support max ini ya, teman-teman ya. Nah, ini efeknya load di bagian-bagian tertentu di tubuh itu akan lebih kerasa, dan di bagian yang lain itu akan berkurang, teman-teman ya. Contohnya kalau heel to drop berkurang, load di bagian lutut itu turun, tapi di bagian calf-nya naik. Nah, kalau naik berarti dikembalikan dong ya. Nah, itu juga terjadi teman-teman ya. Bukan berarti di ankle nggak ada ya, di ankle juga ada loadnya. Nah, itu berubah-ubah tuh. Nah, gue mungkin bukan orang yang paling capable untuk menjelaskan, teman-teman. Seingat gue nih ya, Dr. Jason tuh pernah menjelaskan ini. Jadi teman-teman, silakan teman-teman untuk melengkapi ilmu bisa main-main ke Instagramnya beliau ya, untuk kita sama-sama belajar lah. Gue belajar, teman-teman belajar ya. Gue hanya membahas secara permukaan aja, teman-teman ya. Ini teman-teman balik lagi ke heel to drop ya. Ada teman-teman yang lebih suka rendah karena karakter larinya begini, dan ada yang lebih suka tinggi karena karakter larinya begitu. Silahkan disesuaikan, karena FYI aja ya, kita udah kasih tahu nih, untuk ini nambahnya mungkin sekitar 2 mm, tadi yang ini bisa sampai 5 mm, kurang lebih ya perbandingannya. Sedangkan gue menemukan satu hal menarik, di mana total support max ini membuat kita ada sedikit kecenderungan untuk heel strike. Lebih ada kecenderungan untuk heel strike malah ketimbang sama penggunaan total support originalnya. Jadi ini sesuatu yang cukup harus dipertimbangkan juga, teman-teman, kalau teman-teman tipe heel striker atau bukan. Nah, kabar baiknya adalah ketika kalian heel strike pakai ini pun, bagian heel cup ini cukup dijaga dengan baik, jadi sangat-sangat disupport, nggak terlalu goyang nantinya, nggak terlalu wobble pas di landing, even dengan karakter midsole yang sangat-sangat squishy atau marshmallow atau mantul-mantul kayak dua sepatu ini. So, itu ya temuan kita untuk perubahan biomekanikanya. Kita juga menemukan dari segi fitting sepatunya nih ya, fitting ini berubah. Tadi kita udah sempat bahas juga, bagian tengahnya naik, harus lebih dilonggarin lagi talinya, teman-teman ya. Dan ini mungkin sedikit tambahan aja dari gue ngelihat kalau kalian pakai insole ini, lebih baik carilah sepatu yang memang toe boxnya sudah lebar, karena percuma juga kita udah mainin di belakang sini ya, di tengah-tengah, tapi toe boxnya lebar itu bikin kejepit tuh si jari-jari kakinya, dan ujung-ujungnya bagian arch kaki kalian bakal collapse juga. Nah, meskipun memang dijagain sama di sini ya, tapi nantinya benefitnya jadi nggak maksimal. Nah, mendingan yang toe boxnya udah lebar, contohnya kayak Zegama ini udah cukup lebar teman-teman ya si toe boxnya. Makanya temuan kita untuk experience lebih positif, gunakanlah sepatu-sepatu dengan toe box yang lebih wide ya. Itu satu catatan ya.
Opsi lain teman-teman bisa juga naikin ukuran sepatu yang akan dipakaikan insole ini, mulai dari setengah size sampai 1 size. Kalau gue sih ngelihatnya 1 size full ya. Ya dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin nanti ada room sedikit di bagian depan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kabar baik lain, sebenarnya ini adalah insole yang bisa disesuaikan teman-teman. Dimana kalau kalian balik ini ya, ini ada guratan garis-garis, ini adalah guideline kalian harus motong di mana untuk ngurangin 1 sampai 2 size-nya. Jadi ini kurang lebih ada 3 size ya. Misalnya ini kalau gue nggak salah ingat itu ada 41, 42, dan 43. Nah, di sini ya. Nah, ini basicnya 43, teman-teman potong 1 jadi 42, potong lagi 1 lagi dia jadi 41. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Correct me if I'm wrong teman-teman dari soal sizing, tapi yang jelas ada 3 size kayak gitu. Dan gue juga sempat konsul, misalnya gue biasa pakai 46 nih ya. Apakah gue harus ambil insole yang 46? Jawabannya ternyata enggak. Menurut Spenco-nya, gue harusnya ambil di yang maksimal size 44. Ternyata teman-teman, ini buat perbandingan aja ya. Ini adalah insole-nya Zegama bawaan original yang size 46, dan di mana ini adalah total support yang original. Dan kalian bisa lihat ya, ini ukurannya sama persis. Panjangnya juga sama persis tuh. Yes. Nah, jadi ternyata sarannya sangat-sangat on point ya. Thank you banget buat CS-nya. Udah bisa menjawab dengan sangat keren sekali. Jadi ini masukan juga buat teman-teman yang mau nyobain insole seperti ini ya. Di konsul dulu aja sama tim CS-nya. Nah, terus dampak ke performance-nya seperti apa? Ini cukup menarik nih ya. Karena mereka mengklaim insole ini bisa dipakai untuk performance. Kalian lari, main basket gitu ya. Dan kalau kita perhatiin, banyak basketball player juga yang pakai insole-insole custom atau insole ortholite seperti ini. Gue udah mencoba, impact pertama yang gue rasakan dari lari itu adalah sepatu jadi lebih berat, satu ya, tapi nggak segitu signifikan kok. Terus yang kedua, energy return-nya itu lebih rendah, dimana kita sudah bahas tadi, simulasi drop ball, ada yang turun 9 sampai 11,9%-an untuk energy return-nya. Dan itu valid sih, berasa banget, terutama di Boost dan Zoom X yang memang karakternya mantul-mantul banget kan ya. Ini pun membuat buat gue ya, untuk naikin pace itu sedikit effort, tapi bukan sesuatu yang buruk. Gue belum terbiasa aja. Ini juga jadi lebih menarik teman-teman ya. Gue biasa mungkin ada di sekitar pace 7 sampai 9, dimana pace 7 itu mungkin angka aman gue ya sebelum heart rate-nya tembus 190. Ketika kemarin gue nyobain Unert, Belsner Pro Zenith misalnya ya, itu sepatu-sepatu super trainer cukup effortless, naikin dari 9 ke 8, 8 ke 7 gitu ya. Kemudian ketika gue pakai insole ini, naikin pace-nya agak lebih effort, dan gue beraninya ya stuck di pace 8 aja teman-teman. Ya itu mungkin buat pertimbangan ke kalian ya. Nah, akhirnya gue coba konsul ulang lagi. Ternyata banyak yang kasih testimoni seharusnya kita break-in dulu atau biasakan dulu selama 7 hari atau lebih. Mungkin gue memang belum cukup terbiasa aja. Dan kalau gue flashback lagi, ini mirip-mirip kejadian saat pertama kali kita mencoba Kayano. Naikin pace-nya sulit memang, tapi begitu udah 3 hari, 5 hari ya, udah di 30-50 km, nah lebih mudah naikin pace-nya, dan justru jadinya enak banget. Itu ada posibilitas terjadi kayak gitu juga di sini ya. So, terakhir teman-teman ya, di sini adalah analisis dan kesimpulan ya, di mana analisis gue kemudian menjawab. Pertama, dari total support original, ini ternyata memang insole yang serba bisa, serba ada untuk banyak kebutuhan orang-orang lah ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ibaratnya kalian masukin buat boots, buat sneakers, ini bisa ya, supportnya udah cukup. Ketika kalian gunakan buat lari pun dia bisa, karena masih cukup ini ya, masih cukup fleksibel. Nah, kemudian kalau kalian ngerasa butuh support yang lebih nih ya, pindahnya ke total support max yang ini. Nah, ini lebih kaku, dan jujur untuk dipakai lari lebih berasa lagi firmnya. Nah, izin kalau gue sih prefer lari pakai yang original dulu aja. Tapi bukan nggak bisa, karena gue coba masih sangat bisa sekali. Dan akhirnya gue kasih mungkin pencernaannya seperti ini. Kalau kalian main ke Asics misalnya ya, mencari sepatu support, nah di sana kan akan ditawarkan GT 2000 dengan Kayano series ya. Nah, ini yang support original adalah ekuivalen dengan jatuh. Lanjut, dimana ini adalah ekuivalen dengan GT 2000 ya. Sedangkan kalau kalian mencari yang support yang lebih maksimal, ekuivalen dengan Kayano gimana? Total support max. Itu jawaban gue. Nah, tapi gue gak overpronasi mas. Tenang. Untuk yang supinasi, kebalikannya overpronasi ya, ada yang ini. Ini ekuivalen mungkin dengan Nimbus. Cara milihnya kayak gitu. Kalau kalian biasanya, oh gue cocoknya GT 2000, berarti cari yang original aja. Nah, tapi mungkin khusus untuk Spenco ini, teman-teman ya, gue sangat menyarankan ketika kalian coba pertama kali, udah nggak usah macem-macem, yang overpronasi langsung ke yang original aja. Kalau yang supinasi langsung ke ground control aja. Itu udah cara paling sederhana. Nah, cara taunya kalian overpronasi atau supinasi gimana? Bisa scan kaki, sekarang di mall banyak toko yang menyediakan, atau bisa cek sendiri ya teman-teman, banyak cara-cara ngecek online ya, kalian bisa cobain beberapa tips and trick di internet buat cari taunya. Nah, tapi kenapa sih kemudian ada orang-orang yang mungkin akan butuh ini? Nah, dari hasil pengecekan kita di 3 titik tadi ya, di bagian heel, bagian ini ya, arch-nya, dan bagian
ini ya, tengah forefoot, bola-bola kaki sini, ternyata tiga support di titik tadi itu membuat pergerakan kaki kita berubah ya. Dari yang awalnya overpronasi, miring atau supinasi, miring ke mana lagi ya, beda lagi. Kita dikunci, diperbaikin posisinya jadi lebih lurus dan disupport biar diem tuh nggak main kemana-mana. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya posisi kaki yang lebih baik dan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian impact lainnya apa? Impact lainnya merubah biomekanika tubuh kita juga ketika berjalan dan mengurangi sakit atau discomfort yang timbul gara-gara ya biomekanika sebelumnya. Ya misalnya tadi ada supinasi atau overpronasi. Kayak gitulah sederhananya. Nah, terus apa sih kelebihannya pakai insole kayak gini dibandingkan let's say kita ambil sepatu support? Oke, sederhana gini guys. Kalau kita ngambil sepatu support, modelnya terbatas. Nah, sedangkan beberapa teman-teman ada yang berpikiran, gue pengen Evo SL dong, gue pengen si Anu. Nah, tapi supportnya kurang karena gue supinasi misalnya, karena gue overpronasi. Disinilah beauty of ininya, insole-nya. Dimana dengan menggunakan insole ini, kita tukar insole originalnya, kita bisa mendapatkan benefit support yang ya kalau gue bilang sih nggak bisa 100% sama ya, tapi cukup tinggi juga gitu persentasenya, dikombinasikan dengan teknologi yang ada di midsole sepatu-sepatu kesukaan kalian tersebut. Gokil kan ya? Ataupun ketika kita mau pindah ke boots misalnya, ini juga bisa dipakai. Kita mau pindah ke loafers, bisa dipakai juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan penggunaan insole ini, kita punya banyak sekali pilihan-pilihan sepatu. Ya terutama kalian-kalian yang punya masalah kaki, overpronasi misalnya, atau masalah-masalah sendi, sakit, segala macam, ini bisa menjadi alternatif ya, agar kita bisa tetap pakai berbagai macam merek. Nah ini cukup menarik akhirnya teman-teman ya. So kesimpulan gue adalah, ya memang ini adalah insole yang works teman-teman, betul-betul works, betul-betul kita coba efeknya dan ternyata memang ada ya ke fungsi-fungsi tubuh kita, tapi juga kita harus tahu ada beberapa kondisi-kondisi ideal untuk bisa mendapatkan benefitnya full. Contohnya, kita butuh toe box yang lebih lebar, kadang-kadang mungkin aja kita naik size gitu ya, dan kita butuh break-in period dulu untuk bisa memahami si sepatunya. Tadi ada satu hal yang gue lupa singgung, yaitu soal di heel agak pegel. Nah, itu nggak jadi masalah, karena mungkin kalau kalian menyimak dari awal tadi, gue sudah menyampaikan di bagian heel ini nih, dia mengkompensasi dengan kondisi kaki yang baru nih ya, beserta sepatu yang udah dipasangin si insole ini, pasti akan berubah ya, cara dia bergeraknya. Nanti si heel ini main nih, dia mencoba menyeimbangkan dan akhirnya lebih cepat capek dan pegel. Tapi kita kasih waktu break-in dulu, karena percobaan gue di 3 hari, hari pertama paling pegel, hari kedua udah berkurang, hari ketiga berkurang, dan harusnya segitu terus sampai mungkin seminggu lebih. Nah itu yang akan kalian alamin nantinya, dan itu nggak apa-apa, that's pretty normal ya. Yang penting kalau kalian ngerasa kayak gitu, artinya memang insole ini bekerja dengan baik ya. Jadi buat kalian yang overpronasi, udah gak usah takut lagi, udah bisa ada solusi lain selain Kayano, 860, Tempus, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjawab rasa sakit kalian gitu ya. Ketika gue punya masalah kaki tapi nggak bisa pakai banyak sepatu, mungkin inilah jawabannya. Jadi mungkin buat kalian yang pengen pakai sepatu A, sepatu B, sepatu C, tapi nggak bisa karena overpronasi atau supinasi, jadinya sekarang bisa ya berkat teknologi insole ini. Meskipun kita juga harus mengerti ada trade-off-nya, dimana bobot sepatu sedikit bertambah, integrator itu juga akan berubah, tapi di trade-off dengan support pun sebenarnya begitu ya. Kalau kita bandingin ya daily trainer semacam Nova Blast misalnya versus sama Kayano, jelas bakal lebih mantul-mantul Nova Blast ya. Integrator bakal lebih bagus di Nova Blast, ringan lebih bagus di Nova Blast. Sebetulnya 11-12 dengan hal itu aja. Nah itu dia kesimpulannya, menarik banget teman-teman ya. Gue excited udah nemu hal kayak gini. Ini mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk buat yang udah cobain juga, komen di bawah gimana pendapatnya ya. Buat teman-teman yang udah nanyain dari kapan tahun, akhirnya kita jawabin nih buat kalian. Kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Sampai ketemu di video selanjutnya.